Tak semua ciptaan langit diberi senyum. Beberapa makhluk diciptakan hanya untuk diam. Bukan karena tak punya suara, tapi karena tugasnya terlalu berat untuk dibarengi kelembutan. Dan ia adalah satu di antaranya. Ia tidak bersayap megah. Tidak menyampaikan wahyu. Tidak turun ke bumi membawa kabar gembira. Ia tidak menaburkan rezeki. Tidak menguatkan hati para nabi. Tapi ia tetap ada. Ia berdiri. Tegak. Di antara lapisan realitas yang tak bisa dijangkau oleh waktu. Di balik batas alam semesta, di ujung tempat yang paling ditakuti oleh seluruh makhluk bernyawa. Ia menjaga sebuah pintu. Bukan pintu masuk surga. Tapi sesuatu yang jauh lebih kelam. Tempat itu tidak pernah tertutup. Sejak zaman Nabi Adam. Ia terbuka, menunggu. Dan sosok ini, penjaganya tak pernah berpindah. Tak pernah istirahat. Tak pernah berpaling. Ia menyaksikan manusia pertama diturunkan. Ia mendengar jeritan dari kaum-kaum terdahulu. Ia melihat jiwa-jiwa yang menyombongkan diri, yang mengabaikan kebenaran, dan mengira bahwa mereka aman dari pembalasan. Tapi ia tidak berkata. Tidak membalas. Tidak menyiksa. Ia hanya menjaga. Dan karena itulah, seluruh makhluk takut padanya. Karena ia tidak diciptakan untuk menghakimi. Tapi tempat yang ia jaga, bisa menghapus nama seseorang dari langit. Kita semua pernah merasa cukup. Merasa aman. Karena merasa telah berbuat baik. Tapi pernahkah kita bertanya, apakah yang kita lakukan benar-benar tulus? Atau hanya ingin dilihat? Malam ini, izinkan aku bercerita. Bukan tentang pahlawan. Bukan tentang nabi. Tapi tentang satu makhluk yang tak dikenal, tapi ditakuti. Satu tempat yang tidak diinginkan oleh siapapun, tapi bisa dituju oleh siapa saja. Dan tentang satu manusia, yang hampir melewati batas itu, tanpa pernah sadar ia sedang berjalan ke arahnya. Namanya Rayyan. Seorang pria biasa. Bukan jahat. Tidak kriminal. Tidak pula pendosa yang terang-terangan. Ia tersenyum kepada banyak orang. Ia membantu. Ia bersedekah. Tapi ada satu hal yang membuatnya pelan-pelan kehilangan arah. Ia melakukan semua itu, agar dilihat manusia. Setiap aksi kebaikan, ia dokumentasikan. Setiap nasihat, ia kirim ke sosial media. Bukan untuk menyentuh hati, tapi untuk mengumpulkan pujian. Ia sering menangis dalam doa. Tapi hanya ketika ada kamera. Ia sering bicara tentang akhirat. Tapi hatinya lebih ingin diakui dunia. Dan malam itu, Tuhan mengizinkannya untuk melihat sesuatu. Bukan neraka. Bukan surga. Tapi sesuatu di antara keduanya. Sesuatu yang akan membuatnya gemetar. Sesuatu yang dijaga oleh satu makhluk yang tak pernah bicara. Tapi telah berdiri sejak manusia pertama menjejak bumi. Malam itu, Rayyan pulang lebih larut dari biasanya. Di tangannya, ponsel masih menyala. Notifikasi terus berdatangan, komentar baru yang memuji unggahan sedekahnya, jumlah likes yang melonjak, pujian dari teman-teman yang menyebutnya inspiratif. Ia sempat tersenyum tipis, tapi tatapan matanya kosong. Seperti ada yang hilang. Seperti ada yang belum cukup. Setelah mengganti baju dan merebahkan diri, Rayyan menghela napas panjang. Kamar sudah sunyi, lampu sudah padam, tapi pikirannya tetap gaduh. Ada perasaan ganjil malam itu. Bukan takut, bukan pula gelisah biasa. Seperti ada mata yang mengawasinya dari kejauhan, tapi tidak berwujud. Saat matanya tertutup, bukan mimpi yang datang. Tapi pengalaman yang tak bisa dijelaskan oleh kata atau logika. Ia merasa tubuhnya dicabut dari dunia. Sekejap kemudian, ia berdiri di ruang yang tak memiliki dinding, tak bersuhu, dan tak berujung. Tak ada langit di atasnya. Tak ada lantai di bawahnya. Hanya ruang kosong yang terasa padat. Nafasnya tercekat, bukan karena sesak, tetapi karena ia merasa telanjang. Bukan telanjang fisik, tapi telanjang dalam jiwa. Semua lapisan pelindung harga diri, pencitraan, dan kebanggaan mendadak lenyap begitu saja. Ia berdiri, tak mampu bergerak. Dan di kejauhan, perlahan, muncullah sosok itu. Bentuknya tidak bisa digambarkan. Ia tidak bersayap.
Tidak bersinar. Tidak mengancam. Tapi kehadirannya begitu berat, begitu menggetarkan, hingga Ryan tak bisa menatap langsung ke arahnya. Sosok itu berdiri diam. Tidak bergerak. Tidak berkata. Tapi tatapannya atau sesuatu dari keberadaannya membaba Ryan gemetar. Tanpa suara, ruang itu mulai menampakkan sesuatu. Bukan jalan, bukan lorong, tapi semacam alur hidup. Seakan waktu dibuka di hadapan mata Ryan. Di satu sisi, ia melihat dirinya membantu orang lain, memberi donasi, hadir di kegiatan sosial, membagi-bagikan makanan untuk yatim, bahkan mencium tangan ibunya. Semua yang selama ini ia banggakan. Tapi seiring ia menyaksikannya, perlahan adegan-adegan itu mulai memudar. Bukan hilang, tetapi kehilangan sinarnya. Ryan mulai sadar, setiap kebaikan itu diselimuti sesuatu, niat tersembunyi. Ia melihat dirinya memberi dengan satu tangan, tapi tangan yang lain memegang ponsel. Ia melihat wajahnya tersenyum dalam doa, tapi matanya sesekali melirik kamera. Ia sadar, betapa banyak dari amalnya dibungkus keinginan untuk dilihat, dikagumi, diakui. Lalu sisi lainnya muncul. Jauh lebih tajam. Ia melihat dirinya melewatkan ayah yang memanggil hanya karena terlalu asyik membalas komentar followers. Ia melihat pesan dari temannya yang meminta bantuan, tak pernah ia balas. Ia menyaksikan wajah kasir yang ia tatap sinis, wajah tukang parkir yang ia anggap tak penting, hingga candaan-candaan yang ia lontarkan di grup, tanpa peduli siapa yang bisa tersakiti. Yang lebih mengerikan, semuanya terasa ringan saat dilakukan. Ia tidak pernah menganggap itu dosa. Tidak ada maksiat besar. Tidak ada kekejaman. Tapi semua catatan itu muncul. Lengkap. Utuh. Tanpa dilebihkan, tanpa dikurangi. Dan semuanya dibuka di hadapannya. Seolah Tuhan ingin memperlihatkan, inilah kamu, dengan semua topeng yang kamu bangun sendiri. Ia ingin bicara. Tapi tak ada suara yang keluar. Ingin memohon, ingin membela diri, tapi lidahnya terkunci. Ia ingin menyalahkan setan, lingkungan, ketidaktahuannya. Tapi tidak ada ruang untuk alasan. Sosok di hadapannya tetap berdiri. Tidak bicara. Tidak bergerak. Tapi dari diamnya saja, Ryan tahu, semua sudah tercatat. Semua sudah selesai. Dan saat itulah ia mulai menangis. Tangisan yang bukan karena takut dihukum, tapi karena sadar ia hidup selama ini dengan meyakini bahwa dirinya baik, padahal semua kebaikannya tidak pernah benar-benar diarahkan kepada Tuhan. Ia menangis bukan karena takut pada neraka, tapi karena merasa tidak pantas disebut di langit. Di tempat itu, tidak ada cambuk. Tidak ada api. Tapi ada kesepian yang pekat. Sunyi yang menakutkan. Tidak ada satupun makhluk yang memanggil namanya. Tidak ada doa yang menembus untuknya. Tidak ada amal yang berdiri untuk membela. Ia merasa sedang dihadapkan pada satu pintu. Pintu itu tidak tertutup. Tapi siapapun yang masuk, tidak akan pernah kembali. Dan yang berdiri di sana, yang menjaga pintu itu, tetap diam. Tidak marah. Tidak tersenyum. Tapi cukup satu tatapan, untuk membuat Ryan merasa, hidupnya sedang mengarah ke jurang gelap. Dan selama ini, ia tidak pernah menyadari langkah-langkah kecil yang membawanya mendekat ke sana. Dan akhirnya, ia mengerti. Ia tidak sedang melihat neraka. Ia sedang melihat dirinya sendiri. Ryan mulai memahami. Bukan dosa besar yang menjatuhkannya ke dalam gelap, tapi sesuatu yang jauh lebih halus dan lebih sering diabaikan, niat. Ia mulai mengingat satu demi satu peristiwa kecil dalam hidupnya, bukan karena ditampilkan dalam tayangan, tapi karena hatinya mulai membuka kembali halaman-halaman lama yang dulu ia anggap tidak penting. Ia ingat saat pertama kali membuat video kebaikan. Awalnya tulus, hanya ingin mengajak. Tapi ketika pujian datang, jumlah like naik, dan tawaran kolaborasi berdatangan, niat itu pelan-pelan berubah. Ia mulai memikirkan angle kamera sebelum membantu. Memastikan pencahayaan cukup sebelum memberi. Dan ketika tidak direkam, ia merasa aksinya jadi kurang berarti. Ia juga teringat momen-momen ibunya memanggil lembut dari dapur, meminta tolong mengangkat belanjaan. Tapi ia memilih menyelesaikan editan Reels. Menganggap bahwa menyentuh ribuan penonton lebih penting daripada membalas panggilan satu perempuan tua yang membesarkannya. Ia ingat juga saat diminta jadi pembicara di komunitas kecil. Di panggung, ia menyebut nama Allah,
mengajak orang bersyukur, berbagi, dan berbuat baik. Tapi dalam hatinya, ia hanya menghitung impresi. Saat turun dari mimbar, yang ia buka pertama bukan mushaf, tapi notifikasi akun. Semua kebaikan itu nyata. Tapi niat di dalamnya rapuh. Dan catatan di hadapannya tidak melihat seberapa banyak yang ia lakukan, tapi seberapa murni tujuannya saat melakukannya. Dan saat semua disaring, sisanya begitu sedikit. Di sisi lain, ia juga melihat dosa-dosa kecil yang dulu ia anggap wajar. Meremehkan teman yang tampil sederhana. Tertawa saat melihat kekurangan orang lain. Menyombongkan diri dalam diam, merasa lebih tahu, lebih baik, lebih saleh, hanya karena lebih sering tampil dalam frame Islami. Yang lebih menyakitkan, banyak dari itu dilakukan tanpa sadar. Ia tidak pernah merasa bersalah saat menyinggung orang di kolom komentar. Ia tidak pernah minta maaf karena menghilang dari janji. Ia tidak pernah sungguh-sungguh memperbaiki doa malamnya karena merasa sudah cukup dengan pengakuan manusia. Semua itu perlahan menyusun realitas yang baru, bahwa selama ini ia bukan hidup dalam cahaya, tapi dalam sorotan. Dan di tengah kehancuran itu, ia sadar, jika tidak ada yang mengingatnya di bumi dengan cinta, dan namanya mulai redup di langit karena ketulusan yang menghilang, maka ia sedang bergerak menuju penghapusan, bukan dari dunia, tapi dari keberkahan. Ia tidak dibenci, tidak dilaknat, tapi perlahan dilupakan. Dan itulah ketakutan paling dalam. Bukan dibakar di neraka, tapi tak lagi dicatat dalam kasih sayang Tuhan. Rayyan berdiri kaku. Di hadapannya terbentang dua jalur hidup terang dan gelap, dan tak ada lagi yang bisa ia sembunyikan. Tidak ada pembelaan. Tidak ada tempat bersembunyi. Ia menangis, bukan karena dihukum, tapi karena seluruh hidup yang ia kira benar, ternyata dibangun di atas niat yang goyah. Tangisnya lirih, nyaris tak terdengar, tapi terasa menyayat. Ia ingin sujud, ingin memohon kesempatan kedua, tapi tubuhnya tak bergerak. Dibekukan oleh kenyataan yang tak bisa disangkal. Ia melirik sisi kanan, berharap catatan kebaikannya cukup. Tapi semua itu tampak ringan. Dosa-dosa kecil, tatapan sinis, janji yang dilanggar, kata-kata dingin kini berdiri kokoh menindihnya. Yang dulu dianggap sepele, kini menjadi beban terbesar. Ia tak melihat neraka dalam api, tapi dalam kesunyian. Tempat di mana namanya tak lagi disebut, tak didoakan, tak dikenang. Ia seperti menghilang, bukan dari bumi, tapi dari langit. Penjaga itu tetap diam. Tak marah. Tak belas kasih. Tapi dari diamnya, Rayyan tahu, tugasnya bukan menghakimi, tapi menyaksikan nama-nama yang perlahan terhapus. Dan Rayyan merasa, namanya hampir menjadi salah satunya. Saat itu, sesaknya bukan karena takut akan siksa, tapi karena sadar, bahwa ia sendiri yang memilih jalan itu. Semua niat, semua langkah, adalah keputusannya sendiri. Dan kini, semua itu, sudah tercatat. Lengkap. Jelas. Tanpa sensor. Ia tidak jatuh ke neraka. Tapi ia jatuh ke dalam kenyataan paling gelap, bahwa ia sedang menuju ke sana, tanpa sadar. Rayyan terbangun dengan napas yang berat. Tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan dadanya terasa seperti ditekan beban yang tak terlihat. Namun saat matanya menatap langit-langit kamar yang gelap, bukan ketakutan yang ia rasakan, melainkan kekosongan. Bukan karena mimpi itu tidak nyata, tapi karena ia sadar, selama ini ia hidup tanpa benar-benar sadar bahwa ia sedang ditulis. Ia duduk perlahan, menunduk, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak mencari ponsel. Tidak mengecek notifikasi. Tidak membuka kamera. Ia hanya diam. Menatap tangannya sendiri. Tangan yang sering ia gunakan untuk memberi, tapi juga untuk membangun citra. Tangan yang pernah menyentuh wajah ibunya, tapi juga pernah menolak mengangkat gelas ketika ibunya memintanya dengan suara lelah. Hari itu ia berangkat kerja seperti biasa, tapi langkahnya lebih pelan. Bukan karena tubuhnya lemah, tapi karena pikirannya penuh. Ia tidak langsung membuka aplikasi media sosial. Tidak langsung membuat konten. Ia menatap wajah ibunya lebih lama sebelum keluar rumah. Ia menahan komentar sinisnya ketika macet menghampiri. Ia menolong temannya diam-diam. Ia menulis pujian yang tulus, tanpa berharap dibalas. Perubahannya tidak revolusioner. Ia tidak menjadi malaikat. Ia masih manusia. Masih lelah.
masih bisa marah. Tapi kali ini, ia mulai sadar. Setiap kata, setiap niat, setiap gerakan, akan ditulis. Ia mulai mengerti bahwa dua makhluk yang mendampinginya tidak menuntut kesempurnaan, tapi kejujuran. Malam-malam berikutnya, Rayyan mulai membenahi dirinya. Bukan dengan ritual besar, tapi dengan langkah-langkah kecil yang diam. Ia tidak memamerkan perubahan itu. Bahkan ia tidak membicarakannya. Ia hanya mencoba memperbaiki. Memperbaiki hal yang tidak pernah dilihat manusia, tapi selalu dicatat oleh langit. Dan malaikat itu masih tidak berbicara. Tapi catatannya mulai berubah. Bukan hanya berisi tindakan, tapi juga niat. Niat yang mulai jujur. Doa yang mulai lirih. Kesadaran yang mulai tumbuh. Mereka tetap diam. Tapi catatan mereka mulai bergetar dengan cahaya yang lebih lembut. Karena di langit, tidak ada yang lebih indah dari manusia yang tersadar, lalu perlahan kembali pulang ke jalan yang lurus. Waktu berjalan, dan hidup Rayyan tetap penuh tantangan. Tapi kini, setiap langkahnya disertai kesadaran bahwa ia selalu diawasi bukan oleh manusia, tapi oleh dua malaikat yang tak pernah tidur. Rakib dan Atid diam, tapi dalam diam mereka, segalanya dicatat dengan jujur. Rayyan mulai paham bahwa hidup bukan hanya soal kebaikan yang tampak, tapi niat di baliknya. Ia sadar, dosa besar bisa tumbuh dari kebiasaan kecil yang diabaikan. Kini ia berjalan lebih pelan, bukan karena lelah, tapi karena sadar setiap detik sedang ditulis. Ia tidak lagi mengejar sorotan, karena tahu keselamatan ditentukan oleh hati yang tulus, bukan pencitraan. Catatan itu tak pernah salah. Tak bisa diubah. Tak bisa dibela. Dan pada hari itu, hanya catatan itu yang akan bersuara. Rayyan tahu ia belum sempurna. Tapi selama hidup masih ada, lembar itu bisa diperbaiki. Ia hanya ingin satu hal agar namanya tidak hilang dari langit.